Terus and then gue langsung kepikiran nulis lagu, tapi lagunya terinspirasi dari kisah nih orang. Orang ini. Sebelah kanan Anda. Sebelah kanan saya. Iya. Saya di roast guys. Karena dia lagi di rooftop, tadi ada rooftop. Ketemu orang diam-diam. Iya. Mau selamat ini. Nggak, karena dia tuh Yeah, you can go. karena he's always in a forbidden relationship. Oh gitu. Until now. Emang ada gregetnya sih pacarin istri orang ya. Bukan goblok. Bukan, Ini ibunya terlalu Offside. Kartu kuning. Offside. Oke, sorry. se-forbidden itu juga. Enggak guys. semua. Forbidden itu nggak se-forbidden. Enggak semua gitu, Pak. Iya. Itu kita aja. Oh ya, sorry. Selamat datang di podcast Hancur. Yeah. Ada Dias Dana, Randika Jamil dan juga Patra Gumala. Ini band sebenarnya requestan produser kita. Iya. Dia yang bang, dia tiap demen minggu bang mau soalnya. datang undang gitu. Iya. Karena bukan mau nanya soal musik, Tapi liburan ke Kenya. Asli. Jadi produser kita Gimana? itu, Iya. si Uca itu kemarin baru dari dapet Georgia. tiket murah. Tiket murah. Abis itu dia tiba-tiba ngusul, bang kalau gue cuti lagi ke Kenya boleh nggak ada tiket murah? Karena dia ngelihat kalian. ke Kenya. Gue bilang gini, Cak, mereka kayaknya orang tua di sana, Cak. Terus kita giniin juga kan. Kayaknya nggak boleh deh, Cak. Kayaknya nggak boleh deh. Kayaknya nggak boleh deh. Iya. Takut Enggak, lu. tapi Uca benar karena AirAsia. Iya. Langsung Benar. sebut. Benar. AirAsia baru ngeluarin 3,5 juta Itu dia PP. ngasih tiket Betul. itu. Itu dia Nih, ngasih Cak, tiket. Iya ini kan? bang 3,5 juta. Pakai Kayaknya kargo tapi nyakan ya. Tapi itu belum add-on ya. Sama kargo sama monyet karena bareng sama hewan. ini tuh misinya Uca mau nanya-nanya ke lu, mau ke safari itu kan lu naik jeep Betul. gitu Iya. kan. Gue bilang, Cak, naik jeep tuh mahal, Cak. Mahal, Cak. Kalau lu kan jalan dimakan macan lu, ntar. Jangan. Nyampe jangan. sananya sih murah ya, tapi di Di sananya. sananya. Mahal. Nah, karena kita sudah ada teman-teman dari Realtico. Gokil. Yoi. Gokil. Dan kalau lagunya ya, nih jujur nih ya, gue terang-terangan depan kalian berdua. nih. Iya, pakai terang-terang. Lagunya, Lagunya. single utama itu ya. Tipe mantan gue banget. Pas lagu lo keluar ada gitu ya. Yang mana? Yang mana? Yang mana Anything lagi sih you Pat want, mantan gue? anything. Iya, anything you want, anything you want itu tipe kesukaan mantan gue banget, lagu-lagu begitu. Yang mana ya? Mantan lu yang mana? lagi sih? Aslinya mantan gue kan cuman dikit. Anjing. Iya. Tapi emang lagu itu memorable di scene Gadis Kretek ya. Iya, di awal-awal. Iya. Iya. Tapi itu udah kayak oh ini kan gini, gue nggak tahu itu ada sentuhan Britishnya kan kalau menurut. Anjing. Iya. Analisa lo. paling musisi. Sebel Ya, gue kedengerin kayak ini kok ada sentuhan-sentuhan alunan British gitu kan, yang gue nggak tahu bener apa enggak, tapi ini kan kayaknya gitu. Dan ada beberapa lagu yang didengerin dulu sama mantan gue itu ada nuansa yang mirip gitu. Jadi kayak kalau lu masih sama gue kasih tahu ini lagu bagus. Jadi kita masih suka. Bukannya tetap lu kasih tahu. Jangan gitu. Kan tetap belum WhatsApp kan ya? Tetap di share link ya. Nggak, Link Spotify. mention Twitter. Ada lagu Agus. Tapi benar sih benar. Iya. Emang ada sentuhan itu karena emang reference apa ya, musik-musik yang kita dengerin Iya. juga Nah, British. dulu like Yes. Brit rock, Brit pop. Jadi Tuh kan. pasti ada. Karena sih. berasa jalan di Piccadilly Circus gitu like. Sombong banget. Coba, mohon maaf emang baru pulang dari Inggris. Kita aja nggak pernah loh. Mohon maaf dia udah 5 kali. Jangan gitu. Nonton bola doang, nonton Ke bola. Kenya nggak pernah kan? Cita-cita gue tapi Kilimanjaro bukan Oh, Kenyanya. iya. Aduh, balik lagi kita tarik ke musiknya deh. Iya. kan? British tapi emang ada sentuhan-sentuhan di sana ya. Iya. Ada Ya nggak niat kayak ayo Iya, kita iya. bikin lagu yang British kayak British gitu. gitu. Tapi ya enggak. pasti dengan lagu-lagu yang kita dengerin Iya. secara nggak langsung keluarnya ya
ada referensi. Kayak beberapa single Sean O'Lennon itu ya Pat. Sean O'Lennon gak usah pakai Sean Lennon aja gak usah pakai O-nya. Sean O'Lennon. Kenapa? Kesel gue. Iya, tepat lagi yang Cia bilang parasut itu. Gimana? Kayak gitu. Si parasut. Parasit jadinya parasit. Iya. Emang ada Sean Lennon ya berarti? Enggak. Tapi aduh ada cerita lagi tentang Sean Lennon tapi nanti aja. Sama gue juga ada cerita soal Sean Lennon. Sering WhatsAppan ya? Gue gak punya loh. Maksudnya kita tetap bisa ngobrol kan? Bisa. Kita gak bisa ngobrol gitu. Kita gogon musisi luar aja. Iya. Berarti bener yang diomongin sama ini Sean Lennon tuh. Iya. Itu kan. So tau banget Lu tahu. Tapi biasanya ya, saudaraan tuh siapa yang menginfluence siapa ya biasanya? Biasanya nih ya, adik tuh dapat referensi dari kakak tuh. Kakak dari apa? Biasanya kalau zaman gue kan di kamarnya ada CD apa kasih kalau ini bentar ya kita ngomongin bentar ya. Kan kita kan juga pernah ketemu kakak Edi ya, lu lupa? Siapa Siapa ya? Goblok aja gila. Jangan internal juga dong. Gue juga gak tahu aja. Kalau internal sih. Mirip sama temen kita. Oh mirip. Iya ada miripnya. Era mirip banyak orang sih. Dokter Tirta. Tirta. Itu nomor 1. Ada sering sering. jarang lari sih. Agak jarang lari sih. Lu tapi pasti sering begitu juga ya. Sering. Dimiripin orang banyak banget. Aduh banyak banget pasaran banget muka gue gak tau kenapa. Kayak bokap nyokap gue ngambilnya ya udah template aja deh. Pasling. Mohon maaf Pak, ini yang mana? Yang default. Default aja udah langsung gitu. Oh itu kalau main The Sims cuma setengah jam dong tuh bikin karakter. Kita kan bikinnya 3 jam ya. Terlalu detail. Kita kan detail. Ya udah yang ini aja udah. Oke, kembali ke Lo Cia sama Faiz, lo siapa yang menginfluence siapa? Kayak kita saling influence aja deh. Betul. Kadang-kadang Fatih dapat referensi dari Betul, gue. but I give you a lot of good music. I give you a lot of freaking good Iya. Ada kayak gini. Kalau di radio memang kayak gini. Ya, gue sama Nugi biasanya kalau misalnya emang mereka berdua udah lagi adu tompo, kita mah yaudah pesan kopi yuk. Oke kalau lo berdua lagi debat gitu kayak gue diemin karena lo debatnya bahasa Inggris. Ngerti. Gerah. Debat bahasa Inggris tuh kayak keren ya. Kayak keren loh debat bahasa Inggris tuh. Gak tau deh gue kayak kesana kayak orang kok berdebat keren ya gitu. Bahasa Inggris soalnya. Kan tapi siapa zaman sekolah kan pasti Zaman kan. sekolah, Iya, SMA bener. sih ya. Jadi ceritanya gini. Nah, Kita tuh dulu tuh we're not that close. Maksudnya deket tapi nggak sedekat Lo sekarang. beda berapa tahun sih sorry? Cuma setahun. Oh dekat ya. Cuma setahun. Deket. Dulu tuh emang lagu-lagu awal pasti dari orang tua kan. Terus dulu kita dibeliin ini rock band sama Guitar Hero. oh iya. Nah, itu kan lagu-lagunya anak-anak semua kan. Betul. Kayak all the 90s hits and stuff. And dari situ kita udah mulai agak sama tuh. Ketemu lah. Soalnya awalnya dia rap banget. Dia 50 Cent. In the club. Serius. Untung lo gak jadi rapper sih. Si cocok kan Pondro. Kebayang sih lo jadi Iya sih. pakai kutai. Kebayang sih. Pakai baju oversize gitu. Kebayang. Ya pakai. Kebayang. Tapi actually what's really, yang lucu adalah Faiz sebenarnya masih sampai detik ini dia kan sebenarnya stylenya rapi, preppy, Iya. tapi deep down dia tuh yang kayak Yeezy, Rebel. Bad Bunny Yo, shoes. iya. Oh, ada sisi sentuhannya masih itunya. ada itu. Sentuhan hip Hip hop. hop. Bisa itu dilepas itu dari dulu itu. Nggak bisa ya kan. Nah, berarti bukan band dong awalnya dong, band-bandan dong. Iya. Sejak dari main si Guitar Hero. Si main game itu kita jadi suka ngeband ya. Modest Mouse jadi dengerin terus kayak ya itu lagu-lagu rock band enak-enak lagu Guitar Hero. Nggak ke Dragon Force ya, Dragon Force paling susah tuh. Waduh, susah banget. Susah banget. Susah banget ya. Maaf ya gue nggak relate, gue nggak pernah Guitar Hero. Gue nggak bisa main dari gitarnya. Iya, dia soalnya nggak dia kayaknya baru. Baru dia. Nggak ada kaya juga gitu. Ya dulunya miskin. Di rental nggak ada Guitar Hero Nggak ada. soalnya. Di rental orang main gitar gue ngeliat dong, oh gitu. Karena nambah 3.000 kalau pakai gitar. Iya. Spesifik ya? Kalau pakai stick kan dapat lo nyewa sama sticknya. Tapi kalau pakai gitarnya, Gitarnya, si iya. Ko Engok nih yang punya rental PS. Salam kok Engok. Iya. Salam kok. 3.000 sejam Namanya. Tapi nambah. lebih enak pakai ini sih. Pakai stick. Iya. Oke, anyways habis itu Kamu di situ ya di game ya. kita baru ketemu banget tuh masa-masa SMA. Yang beneran baru Masa-masa kayak Indie Sleaze. Ya apa ya? You guys SMA together? Iya. Anjay. Enggak usah sosok campur pasan lu. SMA di Jakarta ya? Enggak? Di Kita- luar?
Di luar lah ya. Kita di New York waktu itu. Oh, pantesan lu hip hop lo. Oh, bener. Cocok. Kalau di situ gua oke. Lu udah di mana SMA? Nggak usah jauh-jauh. Tetap jauh sih lu BSD Iya kan. emang jauh-jauh dari BSD. BSD. Mana SMA berapa sih? Al-Azhar. Albes. Iya. Sama deh sama Al-Azhar New York nih. Iya. Al-New. Al-Azhar New York. Anak gue di situ tolong jagain ya. Kok jadi gua? Jauh. Anak gue Albes juga anak gue tadi habis dari sana perform nih hari ini. Oh, Oke, jadi lanjut. skena New York. Skena New York. Di situ lu sempat hip hop tuh ya. Yo, gue hip hop tuh dari SD. Tapi New York sih iya sih pasti lu SD. hip hop sih. Tapi lucu loh kalau dipikir kayak anak SD SMP dengerin In The Club terus kayak ngerasa wah gue ini vibe gue banget kayak Atau kayak I got the candy stick. Candy shop. I got the magic stick ya. Kayak, what do you know about magic stick? Apa namanya lagu patah hati lo sih? Wah, Apa lagu patah hati lo apa? Asher tau Yang nggak? mana? Asher yang lagu Burn. Tahu. God Let It Burn. Let It Burn. Ya pokoknya itu kayak gue pas masih SD terus kayak dengerin kayak anjir gue sakit. Aduh. Kalau kayak apa sih gitu kayak SD ya. Iya. It's about having like a baby mama gitu kan. Itu Confessions. Oh, Confessions. Iya. Anjing, emang situ Emang di musik lu situ di situ sebenarnya scene-nya. awalnya. Iya. Di situ ya. Awalnya dari situ. Mungkin harusnya nongkrongnya sama Liz kan. Iya Karim. Sama Bas Boy. Yo, tapi Bas Boy kemarin motong hewan sendiri deh. Ini ya. Yoi. Lebaran. Sunan Nabi tuh, Sunan Nabi. Iya di tempat gue tuh dia kemarin motongnya tuh. Ketemu sama lu? Ketemu ngobrol pertama kali dia. Pertama kali Mantep tuh. baru kurban. Bukan kurbannya. Potongnya. Potongnya. Oke, kita balik lagi. Rapingin lagi ada. Berarti emang jelas lo yang menginfluence Faiz kayaknya. Iya. Ada Tete dulu beberapa pop, dia band. pop banget Tete dulu. Siapa? Lu. Oh nih New York Ciracas nih. Ada siapa? Siapa? Made kipe. Ada sentuhan. Ada ya. Ya influence each other lah. Influence. Kayaknya kita berdua mulai dengerin kayak indie rock dan lain-lain tuh di SM. like the same time gitu. Yeah. Tunggu SMA lo tahun berapa sih? 2000. 2006 2006 ya. 2006 2007 Iya. Oke. Oh iya, sangkat-sangkatan lah gitu. Iya. Tapi kan dia New York ya. Trennya mungkin beda juga kali. Mirip sama Kayak gitu. sama deh. Mirip sama sini emang. Emang lu waktu itu trennya apa ya? Welly. Ibu-ibu bapak-bapak. Wali. Lagu barat. Wali anjing. Siapa Welly? Gue sempet nyari Welly siapa? Waylay. Well I. Sama Hermede. 2006 2007 masih MTV ya, masih MTV ya. Masih MTV banget. ampuh. Masih Ampuh gitu di sini bener. Kita kan ampuh, kita kena ampuh di sini. Enggak tahu kalau di New York gimana ya. Empu. MTV Empu. Tapi itu kayak awal-awal kita baru kenal The Strokes gitu. Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Who else like Yes gitu-gitu. Oke. Jadi kayak dari situ baru kayak baru nguliknya. Baru ke situ. Lalu balik ke Indo kapan berarti? 2011. Oh, mulai di situ ya. 2011 ketemu sama lu gimana ya, Ra? Dulu. Wah tuh Itu cerita cerita interview pertanyaan interview yang paling yang paling kita benci. Gimana ya? Di sini Gimana emang deh kita untuk tanya aja. Gimana ketemu lo dari New York ke BSD? Ya, ada benernya. Ya, ada sih, ceritain Ra. benernya, iya. Gimana Lu ya? teman siapa ya? Lu teman siapa? Iya, circle-nya ke siapa deh antara ini. Wah itu jauh banget sih. Jadi ya ini jadi ceritain RC bentuk aja sih sebenarnya sih. Baik aja. Soalnya gue juga baru ketemu sama anak-anak juga pas Reality Club. Oh, pas band. Iya. Waktu itu gue lagi jadi ngiringin teater musikalnya Indonesia Mengajar. Oh, Nah gitu. terus kayak gue jadi drummernya. Terus lu drummer? kebetulan ya gue drummer kan ya. Enggak, di Indonesia mengajar. Di Indonesia Mengajar. Di Indonesia mengajar. Ya makanya kok Indonesia Mengajar drummer. Oh lo Iya. ada pagelaran musiknya. Ya, Oh musiknya. bukan ngajar Musikalnya. drum di Indonesia Mengajar. Oke. Ngajar musik di Indonesia. Ya kan gue gak tahu Tapi Indonesia. keren sih, keren Ya kan juga. namanya Indonesia Mengajar. Apapun diajarin ya. Tapi belum sampai situ Indonesia mah. Matematika itu. Oke. Emang lu sampai mana Indonesia mengajar ya? Ya sampai ABCD dulu. Oh di acara Indonesia Mengajar ada pagelaran musik lo main drum. Main drum. Nah Indonesia terus Mengajar. kayak salah satu cast-nya itu cewek punya suami. Terus dia beneran nyamperin gue aja, lu sabi juga lu main drum, mau nggak? Gue mau bikin band. Terus kan gue, nama juga masih muda ya, kayak gas aja dulu. Oke. Terus ya udah dikumpulin.
awalnya gua sama Cia dulu nih sama si orang ini, dia tuh Iya. basis sebelum Nugi. Iya. Ya udah terus kayak rada ngalir aja kali ya, kayak Iya. oh ya bikin lagu Akhirnya apa ketemu. gini, Kayak masih kurang ngajak-ngajakin gitar siapa. nih, terus Iya, ya udah iya. ajak kakak. Oke. Gitar. Kumpul lah akhirnya. Lo kan Jadi awalnya ya, cover-cover ya? Betul. Dari awal ngeband nge-cover dulu apa udah lagu sendiri aja deh? Dari awal cover lagu orang lain lah pasti. Oh, awalnya cover-cover. Iya, Awalnya iya. Reality Club cover siapa berarti? Oh kita juga sempat beberapa kali bawain Phoenix. Phoenix, Arctic Monkeys, Last Dinosaurs gitu. Cuman yang gue sama Fatia kan dulu suka ngeband juga di kampus. Dan itu kayak hampir full cover-cover lagu orang. Iya. Pas gue diajak Fatia, gue kira ini band yang kayak gitu lagi. Oh iya. Tapi sebenarnya pas kita pertama kali ketemu tuh udah langsung mau bikin lagu bareng gitu. Oke. Dan gue kayak jadi ini band yang kayak gini gitu. Band yang bikin- serius. Udah band serius. beneran nih, gitu. Kirain latihan katanya workshop gitu ya. Bener. Ini ternyata harus Persis. Gue juga workshop. diajak sama namanya Bang Mayo. Iya, iya. Bang Mayo itu karena dia suka nontonin cover gue di YouTube. Terus dia tuh senior gue di kampus Iya. waktu Oke. masih FH kan. Dia ke kampus terus kayak gue di kantin. Ya. Kayak Ini FH mana sih lo? FHUI. UI. Kita kebetulan semua UI. Oh, lo FH. UI ini juga UI UI dia. dia. Dosen UI Dosen. Dia dosen. Iya benar. Bener. Mantan dosen. Mantannya dosen. Vokasi. Enggak. Oh salah. Bener mantan dosen. Tapi mantannya ada yang jadi dosen. Gak ada. Iya. Yang lucunya adalah kita ternyata semua satu alma mater tapi Oh, kita lo- nggak main di kampus. Jadi SH semua nih sebenarnya. Ini Gua teknik. Teknik. Oh, lo FT. Gue psikolog. Oh, lo psikologi sih. Lo teknik drum kan, Dra? Nugi UI juga lagi. Bareng sama Purwacaraka. Oh gitu. Angkatannya berapa? 2011 kalau Nugi. Berarti era-era barengan anak-anak FIS gitu seangkatan lo? Sangkatan. Oh Sangkatan. Ini sama gitu. gue 2012. Oh. Lu angkatan berapa, Pat? 2003. Oh gitu. Tapi UI. Iya, UI, Pat. Iya. Enggak apa-apa. Kalau gue angkatan gue Nunung CS. Oh iya bener ya. Kamal. Nikola Saputra. Di atas gue. Niko 2001 ya? Niko Arsitek dia. Arsitektur. Angkatan gue tuh Andin tuh angkatan gue. Andin, oh. Angkatan gue. Oke, nggak penting gitu ngomongin. Di angkatan lu musisi siapa aja selain Andin? Bondan Prakoso. Oh. benar. Sastra tapi. Angkatan lo? Lu kan di Unpad. Iya, Angkatan lo? Angkatan gua. Hedi Yunus ya? Anjing. Kenapa tua banget anjing bagian gua? Angkatan lo Bandung. Dul Sumbang. Lebih tua. Oh, lebih tua. Anjing tua banget Lebih itu. tua. Kayaknya Unpad belum ada dah itu. Oh Unpad iya. belum ya? Oh berarti ini anak-anak UI sebenarnya lo. Iya. Ternyata. Oh ketemu pas udah pada lulus. Ya. Tapi ijazah nggak ada yang dipakai ya berarti. Iya. Ijazah percuma nih UI. Sempet lah sempet. Bentar. Iya, bentar. Tapi fresh sih gue sih dengerin lagu-lagunya Reality Club sih kayak ya apa ya, itu dia yang tadi gue bilang kayaknya orang pinter semua nih isinya gitu. Kayak Yes. Dukun ya kalian. Bisa ngeliat. karena bagus komposisi ya, dan apalagi live ya, saat kita nonton live tuh. Ya. Karena kan gitu ya, kalau musik kalau gue biasanya denger, gue pengen tahu live-nya tuh segimana atraktif dan juga ininya gitu, bisa tetap nggak bosan, karena kalau sama menurut aja gua, kayak dengerin. iya kayak dengerin di CD atau di Spotify kayak Iya. ya udah top, karena kan makanya gue pengen nonton live ya, gue pengen nonton yang hal yang beda. Nah Betul. kalian tuh bisa ngasih itu sih yang jadi kayak, bahkan ada yang ngelamar waktu itu ya Pat ya, pas Iya. yang mereka manggung ada yang lagi ngelamar. Iya. Gue langsung mikir Anjing bawa CV. Langsung ditolak. Langsung ya. kalian jadi soundman dong, jadi soundman. Dia ngelamar naik ke atas panggung pakai lagu kalian. Iya. Iya. Karena emang lagunya ada yang cocok banget sih buat Iya. lagu lamar. Kayak liriknya In the 60s, I need you with me. Will you stay forever with me? Ya, itu yang judulnya apa itu? Love Epiphany. Nah, Love Epiphany. Iya, Epiphany. Baru datang kita sapa dulu ada. Yo, Bang Nugi. ada Yogi. Bang Malu Nugi. jam segini kantor startup memang lagi break. Gak gila. Kayak anak startup mohon lagi. maaf nih. Apa nama Bang Nugi? Apa, Bang Nugi. Bang Nugi. Apa deh? Anak FH juga Bang Nugi ya. Saya kan kenal adenya. Iya benar. Betul. Nugi itu sama adek gue sangkatan ya? Enggak, Oh, kan enggak adek lo 2009. Ini sebelum kita spoiler siapa adeknya ya. Iya. Udah pada tahu. 2009, kalau gue 2011. Kita Oh, beda. adek gue dia lebih tua lagi ya. Iya, tua sih. Iya dia lebih tua lagi. Iya. Adanya Patra ini Adek gue anak FH juga. Betul. FH juga, megang 2009. Paul Partohap. Betul. Dipegang jadi Paul. Mutia. Dipegang. Iya. Paul kemana ya dipegang. Dipegang Paul Partohap dipegang.
Emang bisa digandeng terus sih. Iya benar. Karena sumber duit adik gue ya itu ya. Kalau Partohap ya. Jadi Itu kesaksian langsung dari kakaknya. Lu kenapa kaget, Ra? Kenapa kaget, Ra? Lah itu kan Mutia itu gue satu. lu mantannya anjing. Udah. Gue kira pernah diapa-apain aja gue enggak. Enggak, itu yang teater musikal yang Indonesia Mengajar itu sama Mutia. Oh gitu. Iya. Oh, gitu. Ada missing link yang akhirnya ketemu sekarang ya. Banyak ya kita semuanya tadi gue deh perbritisan. Anjing jual perbritisan doang bisa. Sean Lennon juga kan. Sean Lennon. Enggak, lu enggak tahu Sean Lennon anjing. Tahu gue. Enggak tahu. Parasut gue tahu. Ya, Iya. Separasut. Gimana sih? Gue nemuin lagunya lupa banget. Masuk suara lu. Cut the parachute before we die. Iya. Love is like a... Ya itu. Udah Mas. Udah Mas. Diputer lah lagunya sama musik aja. Udah Mas, kesian yang denger Mas. Oke, ini selamat datang dulu buat Nugi. Nugi. Tadi kita ngomongin Nugi. Pertanyaannya banyak tuh. Ngomongin Nugi. Udah tadi kan yang paling rapih kalau manggung. Oh iya benar. Masa sih? Lu rapi banget kalau Lu manggung. Meja dimasukin. Enggak maksud dari awal. Faiz juga kemeja. Enggak, tapi lu dari awal sampai akhir tetap rapi Gi. Pantofel. Iya, lu rapi. Kalau Faiz abis itu dasinya berantakan. Jujur gue pernah Bener lagi. moto bukan moto sih, nge-screenshot ada foto gue pokoknya waktu itu panggungnya cukup berangin. Jadi awal rambut gue masih rapi, abis itu rambut gue udah jadi begini. Ke atas kayak berdiri. Tapi dasi lo tetap rapi. Mohon maaf gak pakai dasi. Gak pakai dasi. Kita gak pakai dasi. Nggak, tapi dia rapi. Pertanyaannya lu rapi dari mobil atau di backstage lu ganti baju? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Tergantung keadaan. Misalnya nih lu main di festival gitu. Sebut misalnya Pesta Pora gitu. Iya. Lu dari mobil udah Rapi. oval atau lu ganti baju di backstage? Itu dari mobil. Oh. Dari mobil. Biar langsung siap ya. Langsung siap, Langsung siap jang-jreng gitu. Cuman kalau kayak kemarin nih, kemarin kan kita baru nge-gig di pensi sekolahan. Iya. Itu gue Sangkain guru lu ya. Kalau rapi dari mobil. supaya tidak disangka guru. Jadinya ada tidak rapi. Iya. Gitu. Kalau rapi dari mobil bukan disuruh ke backstage, silakan di depan. Bukan suruh fingerprint dulu Pak. Tapi lu abis manggung langsung jadi BCA prioritas ya? Langsung. BCA prioritas. Langsung. Nyaman sih itu, nyaman sih. Tapi gue balik ke lagu-lagu gimana. Kalau proses kreatif gue pengen tahu deh. Biasanya yang ngebawa materi siapa duluan? Gitu. Apakah lirik udah ada? Terus tiba atau aransemen duluan udah ada? Itu gimana proses Apalagi workshop? sudut pandang sebenarnya karena kan ada sudut pasti Macam-macam. ngomongin cinta deh. Sudut pandang cowok sama cewek tuh udah Beda. dua angle yang beda tuh. Gimana Is? Biasanya kita tuh dulu pernah pengen coba bikin lagu barengan dari nol gitu. Jamming. Tapi Oke. ternyata kita bukan band yang kayak gitu guys. Kita Oke. Gak ada hasilnya. nggak ada hasilnya kalau kayak gitu. Jadi Akhirnya? kreatif proses itu biasanya satu orang itu udah punya ide lagu. Mau itu cuman lirik doang, mau itu udah ada aransemennya juga, mau itu kayak udah bentuknya voice note, udah bentuknya project file dari DAW gitu. Iya, iya. Satu orang yang bawa terus dia yang nge-pitch ke yang lain. Kita harus bikin presentasi biasanya. Sama Kita model bikin 3 agency slide. aja kita. Agency. Kita bikin mood board. Kita bikin ada 3 slide. Slide pertama itu judul lagunya, keywordnya, sama tentang apa. Oke. Oh gitu, tunggu ini bagus nih buat pelajaran. Jangan mentang lu kan baru keluarin album juga. Iya. Nggak, ini buat band Ini buat band yang relatif. Kalau vokalisnya Wancoy. Kita mohon maaf kalau bandnya cuma kalau cuman lagunya semenit 2 menit mendingan nggak usah Pak. Nggak usah. Tapi gue presentasi juga Apa? di hari rekaman. Belum. Oke lagi. Oke, slide pertama Slide begitu pertama isinya. itu, slide kedua itu mood boardnya. Jadi kayak images, gambar-gambar yang Oke. Mewakili. Menggambarkan apa ya? Iya, Ya, mau bisa. itu kayak warna doang. Gitu. Jadi kebayang visualnya kayak Kebayang gimana? bisa gimana. Baru yang ketiga itu liriknya full. Terus biasanya kalau gue yang present ya gue ngejelasin kayak ini cerita tentang apa, beneran Oke. detail banget lirik ini maksudnya apa. Oke. Biar semua orang tuh satu kepala gitu, ngerti. Soalnya kan yang tadi lo bilang juga kan, misalnya semua orang punya perspektif beda Iya, gitu. iya. Misalnya gue bilang gue bikin lagu sedih. Iya. Sedih kayak lu tuh Sedihnya kayak gimana? beda-beda, iya. Oke. Gitu. Gue lagi happy nih, lagi in love. Lu kayak gimana? Contoh misalnya kayak si Anything You Want, gimana itu presentasinya? Nah,
Teteh yang bikin. Gimana? Gimana Cia? Lo presentasinya apa ya? Pakai Canva gratis atau Jujur Kayak ya. masih ada. Atau pakai PowerPoint aja. Ya kalau lu masih kan pakai itu kita patungan yuk biar pro nih. Gue juga kemarin mau ngedek udah habis tahun kita ini. Kita pakainya Keynote. Oh, Keynote aja. Keynote, Langsung oke. kan. Kayaknya gue ada. Masih ada pointers ya? Ada. Anything you want masih ada. Mau lihat? Wah seru nih. Masih ada. Harus ada. Harus ada ya. Di lengkap dia. lu? Lengkap. Dokumentasi Semua. invoice di Gadis Kreatif masih ada. Kalau invest masuknya bukan mereka juga kan. Nih kayak gini loh. Mana lihat? Kelihatan nggak? Ya. Diliatin. Ini kelihatan nih. Nih kita kan ada lagu Cowboy tuh. Iya. Oh, Terus iya. habis itu image-nya kayak gini. Sini liriknya. Ntar anything you Oke. want. Lengkap loh. Ini berarti Lengkap. detail kayak lo bass kebayang soundnya gue kayak begini, jadi langsung detail Ini, kebayang gitu juga anything kali you Gi. want. Expressive, personal, hopeful. Kalau buat iya. kalau buat gue pribadi, Hah? bass kadang-kadang ketemunya tuh baru pas Rekaman. Kayak Oh, oke. pas workshop itu kayak gini deh, gitu deh. Gue pengen kayak gini, gue pengen kayak gitu. Cuman kayak pas di presentasi kayak baru mencerna aja dulu. Sampai ada kunci gitarnya juga ada ya. Iya, ada chordnya ya. Ada chordnya. Oke, ini anything you want nih. Iya. Oh berarti musik dari lo semua nih berarti kalau ini Kalau anything itu you udah ada nada. Oh, udah nada. Nah dari sinilah nanti proses kreatif nih. Kayaknya gue masukinnya gini deh. Iya. Moodnya Gitarnya, Ini siapa sih? bassnya, drumnya. ini pulp ya sih? Itu pulp ya. Sweet. Yes, Oh, sweet. sweet. Soalnya awalnya gue ngebayangin ini lagu. Jadi fun fact lagu itu harusnya bukan single. Oke. Bahkan kita ngeluarin karena ini yang paling gampang dibikin musik videonya. Oh gitu. Jadi kayak lagu agak buangan dikit lah. Iya. Ah, biasanya yang sukses Tapi malah itu emang. Ternyata Bener parah Iya, sih. iya, Jadi Ini kasih- vibes-nya nih guys ya, vibes-nya. Sini buat yang Anything gua- you want yang ya, kalau lu denger vibes-nya nongkrong di pinggir jendela. Sore-sore. Tuh. Moodnya begitu. Iya. Gitu. Oh gitu. Oh, Keren sih, ya. keren juga ya. Nah baru tapi lirik masih bisa berubah nggak? Kemungkinan berubah masih mungkin saat Masih presentasi. sampai banget. tapi Masih. kalau pas take udah fix. Pasti aku udah Udah Ya, maksudnya enggak. Iya, tapi yang- kayaknya enggak enak Iya. Atau dicoret. yang kemarin kita ada yang pas hari H pas mau rekaman gue kayak gue pengen ganti dong liriknya ini gitu. Iya soalnya ada penggalan yang enak sama yang Iya, kayaknya iya, enakan iya. ini Iya, deh iya, gitu. iya, Bisa juga. masih Oke. bisa ganti banget sih. Dan selalu keluar pertama liriknya bahasa Inggris ya? Ya. Iya ya. Lu gue penasaran soalnya apa Kayak sampai Indo tahu. terus ditranslate gitu ya. maksud Enggak lo? ditranslate tapi pernah kepikiran enggak untuk nulisnya kayak Indo. Indo dulu baru ditranslatein. Nah kalau kebetulan banyaknya lagu Reality Club gue nulis Iya. dan gue lebih nyaman kalau nulis-nulis itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Karena emang mikirnya Bahasa langsung Inggris. bahasa Langsung bahasa Inggris. Inggris. Iya sih bener. Tapi susah bikin lirik bahasa Indonesia. Iya. Ya kan? Iya. Nanti Iya, takutnya iya. terlalu cheesy lah, terlalu Iya. itu kan ya. Iya. Dan iya. gak pede bener. sih, belum pede aja. Iya. Oke, nah si single baru lo juga ada si Quick Love ya. Yes. Quick Love kan gue juga baru denger hari ini sebenarnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, seenggaknya lo udah denger ini dua belum kan? Langsung Nah, ditagih. gue langsung soalnya gue Kayak- langsung pengen lihat kayak apa sih. Nah ini gue karena gue di Visip ya ada si clandestine itu kan istilah di perang tuh. Iya. Setahu gue tapi pakai K biasanya. Clandestine pakai C ya? Pakai C. Bukan clandestine ya? Oh, Kalau oh bahasa Inggris beda ya? lagi. Itu terjemahannya kali ya? Iya. Iya itu terjemahannya. Kalau gua sama Dika sengaja belum dengerin kayak nonton film takut spoiler. Oke. Jadi kita kayak oke. Kita jadi terima nggak? imajinasi. Gimana ya? Enggak apa-apa. Enggak deh. Enggak, kalau gue sih memang belum mendengarkan. belum mendengar. Saya hargai kejujurannya. Iya. Terima kasih. Enggak, kalau gue kan pasti anak lama langsung lihat lirik tuh yang di Spotify itu gue Iya. langsung anjing Clandestine. clandestine meetings on the rooftop. Ya. Gue pikir clandestine tuh nama orang, tapi clandestine kayak gue pernah denger terus Aha. kayak istilah perang. Iya. Bener gak sih? Clandestine tuh nama anjing kan 101 clandestine. Itu Dalmatian mas, jauh banget ya. jauh lah. Agak terlalu jauh. Jauh sekali. Thank you bertiga udah datang. Nugi belum nyampe nih. Maklum masih mikirin Masih mikirin startupnya. Lagi break nih. Jadi baru break. istilah terus akhirnya si Uca ngasih press release. Iya, iya. Koron katanya lagu ini pertama karena nemu kata si clandestine itu. Betul. Itu siapa lu? Fatia kalau lagu Fatia ini. juga. Oh, lu. Gimana Cia? Nih proses kreatif lo ketemu Oke, liriknya. jadi ya gue lagi baca buku. Hmm. Terus Buku apaan? Pintar Kayaknya- bersama Bobo. Enggak ada tuh. Buku pintar. Hidayah lagi baca Hidayah. Baru. Si baru tuh. buku tentang Palestina kayaknya. Gue lagi baca. Oke. Habis itu gue nemu kata clandestine itu. Iya. Oke. Terus I didn't know what it means. Oke. Jadi gue biasanya kayak highlight kata-kata yang gue tahu gitu kan. Ya udah habis itu pas gue search, oh ternyata clandestine tuh
istilah yang digunakan kayak something to do, sesuatu yang dilakukan secara diam-diam. Iya, espionage biasanya. Kayak gerilya lah ya. Espionage ternyata. Oh, espionage. Intinya kayak kalau yang di Google sih kayak she doesn't deserve these clandestine meetings. Berarti kayak harusnya meetingnya ya di terbuka. secara terang-terangan. Terus dari situ gue kayak anjir, karena katanya keren aja. Keren, gitu, betul. kayak clandestine gitu kan. Terus and then gue langsung kepikiran nulis lagu, tapi lagunya terinspirasi dari kisah nih orang. Orang ini. Sebelah kanan Anda. Sebelah kanan saya. Iya. Saya di roast guys. Karena dia lagi di rooftop, tadi ada rooftop. Sama orang diam-diam. Iya. Mau selamat ini, Nggak, karena dia tuh Yeah, you can go. karena he's always in a forbidden relationship. Oh gitu. Until now. Emang ada gregetnya sih pacarin istri orang ya. Bukan goblok. Bukan, ini ibunya terlalu Offside. Kartu kuning. Offside. Oke, sorry. Se-forbidden itu juga. Enggak guys. semua. Forbidden itu nggak forbidden. Enggak semua gitu, Pak. Itu kita aja. Oh iya, sorry. Enggak ke mereka, sini aja udah. Sorry. Sini aja itu. Sorry. Belum nyampe. Lu katanya mencintai Jangan sampai karakter nyampe anime kata ya? gue. Jangan sampai. Gak perlu nyampe. Jangan. Baru nyampe. Lu mencintai karakter anime katanya. Waifu. Jadi gitu lah, kayak gue langsung mikir kayak secret meetings apa you langsung mikir about his relationships and like how, jadi Quick Love tuh menceritakan situationship sih. Situation. Iya, hubungan yang kayak lo udah jalanin lama tapi nggak pernah ada status yang benar, lama-lama pasti salah satu di antara dua orang itu ada yang shutdown. Pasti ada yang kayak either hilang feelingnya atau ya gimana sih, udah terlalu lama tanpa status aja sih. Jadi kayak mau dibawa kemana juga nggak tahu. Makanya kayak Quick Love, kayak ayo kita mau Cepet nih, apa nih? Cepetan sayang. Cepetan sayang. Quick Love. Oh gitu. Tapi metafora si Clandestine ini adalah pertemuan diam-diam Diam-diam, gitu. Aku tim indik-indik juga ya, tim indik-indik Indik-indik. diam-diam gitu. Ya memang di New York nggak istilah itu tidak ada. Ada tuh SMA New York ngomongin indik-indik kan. Jangan, nggak usah dibawa itu istilah Kramat Pulo. Di generasi mana nih? Tim indik-indik Gak gitu. ada. Tapi yang serunya lagi nih, rekamannya di Bangkok. Bener ya? betul. Gila, cita-cita gue banget. Kenapa Patra mau Bangkok Enggak, lu enggak. pasti paham. Kalau bukan rekaman lu pingin jalan-jalan ke sana. Rekaman di Bangkok gue. Sama makan. Iya. Rekaman di Bangkok tapi mantep Ra. Jawab dong. Ada, Bangkok ada. gimana rekaman di Bangkok? Ada videonya. Lu gini-gini diem. Lu sih. kenapa milih Bangkok tapi Iya, ya? jauh juga. Dari semua tempat. Ra gimana Ra? Kan kita nyari studio yang bagus, terus kita sebenarnya di Indonesia juga dapat beberapa ya. Ya. Dapat Kita beberapa. nyari yang bisa mengakomodir live recording. Ya. Oh, gitu. Kita nyari yang bisa cuman di Bangkok bisa. Bisa apa nih? Ada jedanya tuh. Ada jedanya gue nungguin apa? Bisa apa nih? Live recording. Recording. Sebenarnya kan masih kayaknya banyak sih yang bisa sih. Iya. Bisa apa? Live recording di sana. Live recording. Terus kayak waktu itu pilihannya jadi tinggal dua ya, ada yang di Bali sama di Bangkok, Bangkok paling ini. dekat. Oke. Iya. Sebenarnya awalnya kita 3 opsi sih. Iya. Satu. Opsi Oh iya. pertama tuh US sebenarnya. Itu kita nge-try aja, jujur kita nge-try. Kita nge-try aja. Jujur emailnya nggak dibales. Jujur. Emang harus nggak email dibales, dulu. Gimana budget kalau juga Iya. jauh banget. Iya, apa namanya? Udah gue email, udah gue DM di Instagram. Electric Lady ya? Iya, nama studio Electric. For Electric Lady Studio, please. Anjay. Apa itu RDM? Electric Terus, Studio terus. kayaknya studio legend juga dia di. Iya, makanya. Iya. Itu udah gue DM, udah di email. Kagak ada balasan sama sekali. Kenapa enggak Abbey Road? Abbey Road kan banyak juga musisi Indonesia yang Betul. live recording di sana. Cuman kayaknya nggak ke situ sih. Nggak Tapi ya? British ya. Justru terlalu Oh, biasa ya. iya Electric sih. belum ada tuh. Iya, Situ bener. tuh. Iya sih, kebetulan sih emang penjaga studio elektrik nonton kita nih. Tolong Bang. Si ngerti tuh. Si paham. Emang kalau elektrik berapa sewanya? Berapa waktu itu ya? Oh my god. Kagak ada. Dibahas aja kagak tahu. Oh, di bawah nggak tahu. Karena dia juga nggak ngasih, belum ngasih si Red cardnya ininya gitu red nggak cardnya. ada. Seingat gue sih nggak ngasih red card ya. Tapi ada rate-nya, cuman kan kita kan paketan Benar. kan. Iya. Benar. Mau minta Oh, jadi- paket gitu. Oh jadi lu tuh harus izin ya kalau rekaman di studio luar ya. Jadi gue izin dong mau Bukan rekaman izin, di studio. booking juga. Booking Jadi aja, booking juga ya. aja. Ya di Masa lo sini juga tiba-tiba booking. datang mau rekaman? Iya. Nggak jadi bang.
Bang, ready bang. Mana bang studionya bang? Semua udah bawa alat. Gak bisa selagu aja gitu kayak ngetek Selagu bang, selagu. Di kalender rekaman juga kita harus booking. Mana-mana booking ya. Enggak, maksud gue kalau booking kan ada website buat booking gitu. Kagak ada dia si elektrik itu. Enggak, dia lewat. Gue gak tahu tuh. Ya maksudnya kan kalau kita kan juga tinggal DM atau Iya, betul. ya kalau ini kan Iya, email gue kira izin gitu kayak gue mau rekam di sana boleh nggak? Oh, dikira seformal itu. Karena nggak ada apa namanya jalur lain aja sih. Oh, jadi itu nge-booking. Ya, pakai ini nge-bookingnya ayo. Coba main pedal. Main pedal anjir itu. Ayo. Nah si Bangkok Kui nggak bisa dicari di Kui. Reclap bro, bisa. Reclap. Siapa tahu ada band yang lagi rekaman. Apa harusnya kita bikin app tapi buat studio. Ya nggak sih? Apps masa buat pedal doang. Betul. diambil sama orang. Ya. Ucap. Kesebut. Jadi dia udah ngambil 4 jam 4 sesi gitu kan. Sisa. Ada sisa nih. Masa sisa shift orang diambil anjing. Biasanya dijual tuh. Guys, gini ada studio bekas Maroon 5 nih guys. Maroon 5 sisa 1 shift nih. Mau tag nggak? Sisa 1 shift sama baunya doang. Lucu banget. Nah gimana Bangkok rasanya? Bangkok referensi siapa? Kalau Bangkok referensi siapa? Itu tuh ada yang apa namanya yang Bangkok pilihan Pattaya. pertama. Ya. Bukan Pattaya. Karma Studio. Karma Studio. Nah, Karma dia Studio. ada ke Sama ya. di Pattaya anjay. Oh, maksudnya emang di Pattaya gitu. Oh, gue kira cuma pengen ke Pattayanya doang gitu. Masih skip. Belum arrive. Aman. Atau Maklum. justru udah arrive. Oh. Ya. Boleh. Berita dong sembrita. Gue jaga-jaga aja ya. Terus Ra. Iya punya pertama yang di Pattaya ada namanya Karma Studio, dia juga studio bagus banget, udah sekalian sama apa namanya kamarnya juga ya, jadi kayak bisa nginep di sana juga gitu. Ya. Ya terus kayak satu dan lain Tuh, hal. lu dapat info itu dari mana? Studio Bangkok kan nggak umum nih orang Indonesia rekaman di Bangkok. Iya. Direkomend sama teman-teman kita sih yang ada yang tinggal di Bangkok atau yang emang orang Bangkok gitu. Jadi Ada gini, studio bagus awalnya tuh nih. emang niatnya US. Oke. Lama-lama kayak spirit ngedown nih. Mahal ya guys ya. Gak mungkin ya. Tapi yang pasti kita awalnya tuh mau coba keluar. Iya. Karena kita tuh kalau rekaman bener-bener pengen sebulan full. Gue gak harus apa ya nganter anak. Gak ke distract ya. Gak ke distract. Ya. Kayak bener-bener kita pengen residency gitu. Jadi cari-cari ya udah deh US gak bisa Bangkok deh. Iya. gitu. Tapi at least kita bisa konsentrasi saat kita di luar bareng Betul. sebulan buat ngerjain ini nih gitu ya. Dan opsinya tuh dua akhirnya Bangkok sama Bali. Iya. Bali mana Ubud? Iya, di ya? Ubud. Ada nama tempatnya bagus banget Bukan sebenarnya. Ubud deh kayaknya. Gimana? Di Canggu. Atasnya Canggu. Dia legian. Seminya. Makin ke bawah. Udah lama bandara. Lama-lama Kebetulan di bandara sih. Bandara ngurah rai. Landasan pacu. Nah, akhirnya nggak jadi Bali Bangkok karena Karena kalau Bali masih mungkin disusulin. Itu justru baru Bangkok kepikiran. juga disusulin kita. biasa Kita disusulin nih. disusulin sama kru-kru kita semua akhirnya pada Seru banget sih, ikut tapi. banget. Adik gue ngikut. Oh, iya. Anyway, tapi kenapa Bangkok? Karena Bangkok Ternyata, lebih murah. Iya. Oh iya? 2 kali Iya. lipat. Sumpah, kali. 2 Baru kali lipat. tahu gue. Baru tahu. Oke. Oke. Cus Bangkok, let's go. Dia emang gitu murah. cita-cita Bangkok. Tapi operatornya orang Bangkok. Iya. Oh, Bisa bahasa Inggris tadi? Bisa. Susah nih. Enggak, Susah nih. kan belum pernah main. Anjing susah banget aja. Tapi Oke. Nugi jadi bisa bahasa Thailand sih. Coba Gi, Jujur, coba Gi. coba. Dikit Gi, apa artinya Gi? Apa dikeke? Apa dia? Apa dikeke? Bukan yang itu Gi, yang ini. Yang ini kayak at sekali. Waduh. Offside. 2 kali kartu kuning. 2 kali. Oke. Jadi rekaman di Bangkok sebulan nih. sebulan full. Tunggu, ini kan baru 1 lagu. Berarti kalian rekaman sealbum di sana? Enggak, Iya. 1 lagu doang, ntar kita balik lagi.
Mulai nih. Justru gini, kalau lu sebulan satu lagu, kita makin curiga loh. Ngapain aja lu sebulan? Slow livingnya kita slow living. Sealbum berarti semuanya di ini ya, di sana. Oh, mungkin dulu kayak ini konsepnya kenapa slang di Anyer dulu gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Kurang lebih kayak nyari vibe-nya, nyari mood. Kita coba dong podcast gitu rekaman sebulan di Bangkok. Sabar lah bahaya gue. Reality. Iya gitu. Kita datang. Kita samperin. Kita sekarang ya, kita kayak merasa sudah ada keterikatan emosional banget dengan Bangkok. Jadi siapapun yang mau ke Bangkok kita ikut. Jadi kalau kalian mau ke Bangkok kita ikut. Nah, kabarin ya. Output apa yang paling berasa di karya lo saat lo mengerjakan sebulan di sana dari karya-karya Reality Cup sebelumnya? Bahagia. Oh pasti sih. Di lagu khusus di lagu Quick Love ini kita masukin sebenarnya ini idenya si produser juga si Brad Oberhofer ini produser yang dari US ngide masukin suara hello welcome. Jadi kalau misalnya masuk ke convenience store di Sevel di Thailand itu pasti ada suara lain-lain cuman apa namanya pasti dia ngomong hello welcome. Ada signaturenya. Kalau di Indonesia lu rekaman berarti mau sekalian sumbang. Minimarket. 200-nya boleh disumbang. Iya, ada itu. Kalau rekaman di terus kasih delay sumbang bang. Untung di Bangkok jadinya. Ada signature-nya paling enggak nanda ini Bangkok lah ya. Apalagi di lagu yang mana siapa tuh ada warna yang berbeda sedikit. Ada suara soundscapes juga nggak sih? Ada soundscape, kayak suara mobil ya. Suara lalu lintas gitu. Ini berarti berapa lagu next albumnya? Yang ini 13. Berarti kita harus 12 bulan lagi guys. Itu emang akal-akalan lo ya. Iya lah 2 kali lipat lebih murah. Berangkat sih. Emang akal-akalan Faiz kabur dari Quick Love. Tapi lucu banget sih, kita rekaman di situ kan full sebulan, tapi sebenarnya kita 21 hari sebenarnya karena 3 hari kerja, 1 hari break, 3 hari kerja, 1 hari break. 31 ya. Mainnya di 31. Itu dia. Terus yang seru adalah di album pertama ini, album keempat ini pertama kalinya kita kerja dengan multiple producer. Di album ini kita kerja bareng 4 kolaborators lah. 4 kolaborators ada 3 produser, ada 2 additional players. Salah satunya yang buat lagu Quick Love ini kita nerbangin orang Amerika. Dia siapa sih produsernya? Dari Los Angeles. Namanya Brad Oberhofer. Kenapa dia? Siapa dia? Lihat di IG ads aja gitu. Saya bisa produce. Masa gitu IG ads lagi. Ya segini ya, kita kan emang gak paham musik nih. Karena dia bule gitu loh. Sungguhnya kalau lu ngomong dengan nada serius pun tadi kita percaya. Iya gak? Dia produsernya siapa? Dia tuh. Jadi we've been fans of his music. Kita udah ngefans banget. Dia nge-produce siapa sebelumnya? Dia emang musisi juga. Dia emang musisi. Dan dia pernah nge-produce buat teman-temannya dia siapa? Iya, referensinya siapa gitu. Siapa? Nih agak jadi turun ya. Agak jadi turun. Dia tuh pernah bikin. Ini nyambung sama Sean Lennon nanti. Oke. Soalnya dia tuh musisi. Kita suka banget lagu-lagunya. Dia juga bikin banyak soundtrack film. Kayak buat Andy Warhol series. Boleh dong. Silakan. Andy Warhol series di Netflix dia yang scoringin. Dia juga kerja bareng Willow Smith. Dia bikin songwriting bareng dia. Dia juga sama Dijon, sama McKee kayak just main basket bareng. Tapi udah emang ada di skena industri musik. Tapi kan lo bukan karena lagi nonton Andy Warhol keren nih scoringnya, coba cari, nggak gitu kan? Karena udah lama juga lo tahu musiknya dia. Udah tahu musiknya. Dan warna musiknya tuh kita kayak kayak cocok banget nih buat album ini, dan kita pengen ide-ide anehnya dia itu. Dan dia udah lo incer lama ya, makanya salah satu wishlistnya adalah rekaman di Amerika supaya nggak ngeberangkatin dia jauh. Keren banget. Masalah duit, kalau masalah duit masalah budgeting cepet ya kalau hitung-hitungan itu. Tadi gue bilang dia kerja sama teman-temannya itu soalnya maksudnya pas kita lagi ngobrol dan dia tuh suka cerita tentang teman-temannya dia. Itu si normal teman-temannya kayak kayak misalnya nih waktu itu dia bilang kan kayak kemarin alarm gue kekencengan gak gitu. Oh enggak, aman. Itu lagu apaan? Oh ya itu lagu direkomend sama Clairo. Gitu. Dia kayak waktu itu gue main bola sama Mike DeMarco. Kayak santai banget gitu loh, tapi ya mungkin bohong kali.
Personal branding. Oh, nyaur percaya. Dia apanya Nick Valency ngapain? Oh iya, Nick Valency dari From The Strokes pernah ngisi gitar di lagunya dia, dan dia juga pernah bantu produce atau. Ya, terus dia kayak waktu itu gue di festival gue nongkrong bareng Robert Smith dari The Cure. Sepagian semalaman. Percaya. Gue inget dia bilang si Robert Smith bilang ke bodyguardnya, this man has good intentions. Gitu. Let him stay. Let him stay. Kalau Sean Lennon, mereka emang temenan. Temennya Sean Lennon. Temennya Sean Lennon. Jadi waktu itu dia katanya ke rumahnya Sean Lennon. Terus dia ditunjukin, lo denger gak sih pasti ngomong ini? Kagak. Dia bilang dia ke rumahnya Sean Lennon kayak Cilandak somewhere ya itu. Cilandak. Itu Sun Glael. Oh, ketukar. Belakang marinir kan. Komplek belakang marinir. Kakao. Bro, I was gonna say upstate New York. Terus katanya si Sean tuh kayak ngeluarin banyak kayak sheet music gitu. Punya bapaknya. Iya kan, lo denger kan? Itu John Lennon. Ya itu John Lennon. Gue aja nggak tahu ya. Jadi kayak jadi kayak wow aja sih maksudnya. If you're a Beatles fan, then maybe you'll be like wow. Oh gitu, jadi berkesan. Siapa lagi yang selain si? Pertanyaan sama si bule siapa tadi namanya? Brad. Email lo dibalas bisa tuh. Ternyata dia Sans. Kita juga. Nah, lo dapat kontaknya gimana ke dia? Dari email IG. Oh, jadi DM. Oh, apa dia ada kontak person? Kita nge-DM dulu, abis itu dia ngasih emailnya. Kita DM-nya pakai akun Reality Club. Apa pribadi dulu? Kayak pribadi deh. Pribadi dulu ya. Oh, siapa? Nugi, kakak. Saya. Oh, kakak. Saya duluan ya. Bang, musiknya bagus. Ngerti tuh. Bang, fallback bang. Mantap banget dah bang lagunya. Bisa kali bang bantuin. Produserin kita kali bang. Kalian kan nggak dikenalin seseorang juga, berarti kan nyari sendiri. Dia pun nggak tahu Reality Club siapa kan awalnya kan. Cara ngeyakinin kayak mau ngeprodusin juga gimana tuh? Gimana ya? Oke, jadi habis itu kan tektokan sama manajernya. And I think dia juga udah pasti pas udah dengar kayak ada orang band Indonesia yang pengen produserin, pasti dia udah ngulik juga. Dia suka dengan lagu-lagu kita, dan dia juga kayak very willing gitu. Ini jujur, ini susah banget sih sebenarnya dapetin dia awalnya. Karena rempong banget. Maksudnya rempong in a way that buat budget. Dealingnya Budget. Terus kan royalty. Yes, itu dia tuh. Royalty gimana caranya? Bahkan kayak flightnya harus ini. Hotelnya harus kayak gini. Tapi habis itu Ibis nggak mau tuh dia. Ibis budget. Kayaknya mau deh. Red Doors. Oyo Tanah Abang. Ayo sebut lagi mana? Red Doors Pattaya. Tanah Abang. Enggak, kalau gue di situ. Nah, jadi tapi kan yang rempong sebenarnya manajernya kan. Iya betul. Biasanya begitu. Tapi habis itu udah kita ngobrol-ngobrol, and kita bahkan kayak udah nego rate-nya dia, dan akhirnya intinya dia mau. Jadi sebenarnya dianya juga mau dan willing untuk nurunin fee-nya dia dan segala macam. And yaudah, ini fast forward ya, akhirnya deal. Terus kita jemput dia di bandara di Bangkok. And like the funny thing is dia sama persis seperti apa yang gue bayangkan. Yang lu bayangkan apa? Ya, ini harus tahu dulu nih. Konteksnya yang lu bayangkan apa? Sama baru. Gimana sih? Gila. Persis yang dibayangkan gimana? Jelaskan. Kita tuh emang pengen produser karena kita perlu orang yang aneh. Kayak out of the box yang bisa ngasih ide-ide keren. Bisa ngasih ide-ide aneh dan keren. Abis itu pas nyampe di bandara, orangnya aneh. Beneran aneh lagi. Anehnya segimana anehnya? Dia jalannya pakai tangan. Kancutnya di luar. Kayak bayangin kayak bule aneh aja sih, kayak it's just like bule aneh ini gitu ya. Rasanya tuh kayak anak kecil, bocil yang kayak kebanyakan gula terus kayak energetik banget gitu loh. Dia baru flight kan berapa belas jam gitu. Kayak banyak tingkah kayak. Ya dia kayak itu semangat ya. Dia nggak dengerin lagu tapi dia sendiri. Kayak ada lagu nih di kepala gue sekarang, gue kayak lagu apaan? Lagunya Bruce Springsteen. Oh iya, keren banget.
Kita jadi aneh sendiri ya. Aneh. Enggak, tapi kan kalau kayak gitu lu jadi ikut gini juga kan. Biasanya kalau dia karena dia gini-gini kan lu kayak kenapa Bang? Tapi beda lagu. Tapi lucu sih. Akhirnya kita sangat amat berteman dekat dan dia pun nginep di Airbnb yang sama. Oke. So it was a very very fun experience. Kita semua nginep di Airbnb yang sama dengan produser lain juga. Mas Iga juga. Ada siapa lagi selain Brad tadi? Brad, Iga Masardi. Sama Wisnu Iksantama. Oke. Pak Wisnu. Bukan Wisnu Tama, bukan Wisnu Tama. Jauh ya. Masa Wisnu Tama? Satu lagi siapa? Keren banget nginep di Airbnb yang sama ya. Ada dua kolaborator lagi itu adalah additional gitaris sama synthesizer, keyboard and synth gitu lah. Oke. Itu dari Indonesia tapi yang itu Indonesia sama gitaris. Itu mereka berdua dari Reality Check Crew kita. Teman-teman Reality Check Crew. Akhirnya mereka jadi additional sekarang main bareng kita. Iga produserin. Si Brad berapa lagu? Brad 7 ya? 7 ya? Tuh 5 bonus 2 ya? Paket. Sayangnya enggak ya. Satuan hitungannya. Satuan lagi. Iga berapa lagu Iga? Ya Mas Iga 2. Berarti ke Bangkok juga? Enggak? Iya. Ke Bangkok juga. Wisnu. Si Tama itu. Tama berapa? 5 ya? Apa? Sisanya ya 7, 2, 9, 4, 13, 1 lagi. Nah waktu si 7 lagu ini berarti lu udah ngirimin demonya dulu untuk didengerin di sana? Betul. Udah dapat lah ya. Demonya itu kita kerjain itu sebenarnya 2 tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu ya. Tahun lalu Juni di Ubud. Jadi kita emang sengaja pengen sama juga. Lu workshopnya aja di Ubud ya, rekaman di Bangkok. Bentar, lu rekaman geledek? Senjang banget. Rekaman geledek? Di mana geledek si Ben? Kebagusan. Workshop. Ada. Workshop geledek di Warkopolim. Ada. Tapi spirit indie tuh kan lu semuanya kayak ngerjain sendiri, email, jemput bahkan sendiri gitu. Gimana lu nge-keepnya gitu dengan kondisi yang udah bertahun-tahun gitu? Kalau lu tetap semangat sih gitu. Bagi-bagian tugasnya Iya, itu kan semangat yang kadang kita aja suka kayak aduh pengen ada yang ngurusin deh gitu, tapi kan kita masih sendiri. Yang ngurusin duit siapa di band? Ngurusin duit? Saya. Oh lu. Berdua. Terus kalau era technical, Nuki juga technical dan legal. Pantes lu rapi gitu. Ketemu klien. Urusan legal soalnya. Kepake tuh FH lu ya lumayan nih Gie. Kepake tuh. Lumayan. Iya, begitu. Nah, itu gimana nge-keep spiritnya tetap? Sejujurnya karena terpaksa ya sebenarnya. Tapi I think kita karena berawal dari band yang independen. Oke. Dan kita sempat masuk label dan sekarang kita independen lagi. Jadi kita masih apa ya? Spirit itu dari awal emang udah ada. Karena kita dari awal nggak pengen cepat-cepat masuk label, biar kita tahu nanti kalau kita masuk label, what will they do for us? Biar kita nggak di jadi lo at least udah tahu dulu gimana. Sama kayak kemarin gue ngobrol sama salah satu produser gitu. Dia bikin film panjang dan bagus, film panjangnya laku. Abis setelah bikin film panjang, dia mau ngerjain music video yang dia pengen berempat aja. Jadi pengen ngebalikin semangat mahasiswanya terus. Jadi supaya nih sebelumnya kan disediain semua fasilitas apa segala macam dengan syutingan film panjang kan. Udah habis itu kita refresh yuk. Bikin sendiri nih. Iya, sendiri ya. Jadi ngejaga tetap bukan ngejaga happy-happynya tuh tetap terjaga itu kali yang bikin biar tetap napak kali ya. Itu bahasa bener. Jadi lu tetap ngerasa nggak ketinggian untuk kayak ya gue udah di sini nih. Jadi ntar kayak enakan dengan situasi di sini gitu kali ya. Tapi sebenarnya kalau diurusin kita mau juga sih. Gue kira enggak. Kita beneran terpaksa. Reality Club realistis aja. Jadi realistis club. Enggak, kita pengen banget tuh ada yang ngurusin, ada yang emailin apa. Tapi karena terpaksa dan ya kita alhamdulillah kita cepat adaptasi ya. Iya itu sih. Cepat adaptasi dan visinya dari dulu tuh nggak pernah berubah dan tetap sama. Makanya kita tetap semangat terus. Merchandise siapa juga yang ngurusin? Kan merchandise lo bagus tuh, tenisan gitu kan temanya. Parah tuh. Itu tuh dia tuh langsung dipamerin. Kalau yang ini dari SDY, kita kerjasama sama Our Management Sun Eater. Ya kita masuk manajemen. Sekarang lu di Sun Eater ya. Management. Yang kemarin di Bright Spot ya mana merchandise? Ini. Itu. Kita ada merchandise dari SDY. Yang masih ada sih. Masih ada. Yang kayak jaket tenis. Kayak pokoknya baju tenis itu jersey tenis. Nah, kalau jersey dari Universal. Label sebelumnya. Itu keren banget tuh. Kita masih kerja sama dia juga. Jadi kita ada merch dari mereka dan dari SDY juga.
Oh gitu. Merch lo keren-keren sih. Kayak menunjukkan oke. Reality Club ada di sini nih gitu. Lu tuh nyampe gitu. Sekarang kita ada parfum loh. Kita juga Kita juga ada. Apalagi apa? Atau coba review. Jadi review parfum. Jadi kita juga punya parfum nih, 2 varian. Ada 2 varian. Iya, kalau siapa? Kolaborasi sama ada Middle namanya. Jadi kalau beli 2 varian kita, kardusnya jadi nyambung gini. Kayak mikrofon. Kalau kalian keluarin dong. Mana. Ada parfumnya. Ada ini bagian jualan nih mantap nih. Iya, Mas Dika nih jago parfum nih. Itu. Namanya judul lagu kita Alexandra. Lucu banget. Bagus banget. Ini buat unisex. Yes, unisex. Sama siapa? Layer. Satu varian. Satu aja. Nggak satu orang satu gitu. Satu orang satu varian. Iya. Banyak ya emosinya ya. Juga. Oh begini. Coba aja lucu. Mau spray. Ntar kita tukeran parfum ya. Boleh dong. Tukeran ya. Ini dari kapan berarti jualan parfum? Dari kapan Bang? Condet nih jadi kapan jualan parfum? Ini baru banget rilis sih sebenarnya. Baru banget rilis kayak 2 hari yang lalu Pak. Baru banget. Seminggu yang lalu. Keren. Tolong guys ya, ini bayar produser mahal ya. Jadi tolong dibeli Alexandra. Iya. Spraynya enak spraynya. Oh iya. Ya karena turunannya kan kita sebagai ini IP kreatif lah ya. Lo band kita podcast. Kayaknya butuh emang buat turunan kreatif gini juga nih. Ini dia Alexandra. Udah bisa dibeli di mana itu? Di marketplace manapun. Silakan dibeli ya. Layer. Kebalik ya. Ini dong kan hidup banget. Ternyata pakai kamera Ray-Ban. Iya. Wah banyak juga, apalagi jualan banyak juga yang dijual ya. Berapa segitu Cia? Berapa? Ini 279. Kita kurangin lah biar kita laku dah. Itu udah pakai diskon Shopee tapi sudah ada diskonnya di situ. Kalau normalnya gue nggak tahu ya kayak kalian berapa? Kita 225. 2450 di dalamnya ada foto kita. Enggak, jadi kita kasih voice note. Jadi kayak kalau lo beli lo scan barcode ada voice note kita. Iya, kan podcast audio kan. Oh iya benar-benar. Coba cium juga dah. Jangan contek jangan. Masa gitu ini masih ada nggak tuh ini 2? Dalamnya bentuknya gini. Ini buat cewek. Enggak sih, unisex aja itu unisex juga. Jadi kayak yang satu agak buat ke outdoor, yang Cia pegang kayak buat glam malam gitu loh. Iya, glam. Itu lebih woody. Yang itu lebih fresh. Ada orang parfum yang ini fresh, parfum yang keren ya. Yang itu fresh, yang itu woody. Ini jenisnya Hashim nih. Itu yang punyanya. Itu yang punya. Sorry Mas Ida. Jenisnya Hashim. Yang punya. Enak jujur enak guys, dibeli guys. Promo. The best. Yang pink tadi gue suka yang pink. Yang Stellar. Ini Stellar. Ini Stellar namanya. Jadi kita kardusnya jadi collectible item karena kalau lu gabungin jadi gambar mikrofon. Studio tiba-tiba wangi banget. Makasih loh Reality Club. Ini buat para pendengar nih biar bisa nyium kali ya. Ngaruh ya. Rada aneh juga sih lagi dengerin Spotify. Wangi parfum ya gitu. Tiba-tiba jadi kayak CNF nih. Iya. Wangi bener. Soalnya udah kagak ada rilisan fisik sih ya. Sekarang ya. Kalau ada rilisan fisik kan bisa kita bundling ya. Misalkan lo beli album plus dapet parfum gitu loh. Plus merchandise gitu. Bener. Itu seru banget sih. Aduh, tapi tiap kalian manggung kan suka tuh kayak misalkan NDN Resa tiap manggung dia ada booth merchandise sendiri tuh. Kalian mulai gitu gak sih kayak tiap manggung minta booth merchandise sih? Kita selalu usahakan. Ya. Kalau sedang diusahakan. Iya, jadi kita tahu pada yang beli parfum sama merchandise gitu. Pengen sih, tapi logistiknya ternyata nggak semudah itu. Logistik dulu lihatnya itu kardus banyak di depan. Ayo itulah jadi gudang. Gudang merchandise juga gitu. Salah hitung gitu kan. Jadi jelas. Itu sering kita lakukan. Sering sekali. Enggak nanya untungnya berapa? Enggak ada. Kayaknya enggak deh. Kayaknya remis deh ini hitungannya, remis deh. Masa emang remis? Misi kita seneng soalnya bukan untung ya. Bagi-bagi aja. Bagi-bagi.
Jadi filantropis gitu jadinya. Tapi albumnya rilis. Album belum rilis ya? Belum sih. Maksud dirilisnya mau kapan? Tergantung ini keluarnya kapan nih podcast? Hari ini. Lagi 2 jam. Lagi live ini, lagi streaming ya? Lagi streaming. Berarti bulan ini Bisa di request kalau ini request bisa. terserah lo mau setelah apa sebelum rilis? 2032? Wow, lama ya. Lama. Iya. Kayak udah Indonesia juga udah bubar tuh. Apanya no? Sembarangan. Jadi akan rilisnya tapi dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Oke, Pokoknya kita ada album, tungguin aja. Doain bulan ini atau ya pokoknya terbaiknya lah, tapi single udah keluarin ya. Udah. Quick Love ini ya. Si menarik sih. Akan ngeluarin single dulu baru nanti album. Iya, kita habis ini ada 1 single lagi. Yaitu ada. Nah, Faiz kaget, lu kaget. Iya. Ya, Suara kaget. kita juga sih. Kalau lu Karena kaget. pas ini udah tayang, udah udah ya? juga udah jalan. Ada lagi. Dia nyusul. Ada. Oh gitu tapi. Musik videonya yang Aco Henry bagus tuh. Yo Yang I'm Bothering You. I'm Bothering You. Mahal sih ya Aco Henry ya. kelihatan nih. Iya emang gak bohong sih. Mahal sih, Standar mahal video sih. klip mahal tuh Aco Henry Bagus sekarang itu. soalnya. Iya nih. Iya, semua video klip sekarang Aco Henry. Aco Henry. Aco Henry. Biasa lagi ngerjain film panjang tuh dia tuh. Iya. Ini ada project apa ngisi soundtrack lagi nggak dalam waktu dekat? Ya, menarik. Kita pengen. Iya. Tapi nggak gini, di album ini kita rasa banyak banget lagu-lagu yang Soundtrack bisa material. soundtrack material. Iya. Jadi Lagi-lagi ya? siapapun filmmaker yang nonton ini, kita sangat we open banget kalau mau dipakai, dan bahkan kita juga akan pengen coba pitching ke series-series luar juga. Karena bahasa Inggris juga kan. Iya benar. Kita tuh cita-citanya pengen masuk FIFA kan. Lagu kita. Lagu FIFA. Iya. Main di Indonesia, main. Jadi pemain. Masuk FIFA lo jadi. Maksudnya lu mau duet sama Jay Eats. Kenapa jadi video game? Kenapa? Soalnya I don't play, but Kakak plays all the time. And setiap kali gue lewat kan dia main di luar, lagu-lagu Keren. FIFA tuh Oh, enak iya, banget. Keren. It's also good, and then you bisa apa ya, orang-orang yang gak ngulik banget tapi gamers banget bisa dapat lagu-lagu keren dari FIFA kan. Jadi kayak, Lu lumayan dapat satu ceruk beda lagi ya. Gamers ya. Iya, gamers. Kayaknya ada peluangnya sih, mudah-mudahan deh. Iya benar. Karena kayak Jaranan Sadrahnya Bara Suara kan itu juga soundtrack material semua kan. So, ada satu lagu Terbuang Dalam Waktu kan lagi dipakai di film Sore yang Lawrence. Itu bagus banget lo nonton deh tuh. Gitu bagus. Sama kayak lagu-lagu Reality Cup tuh, ya itu ada soundtrack materialnya ini loh yang kayak waktu itu baru yang lain dong nih, banyak nih yang kalau lo dengerin albumnya gitu kan. Ini tour album ada tour album atau showcase album? Iya. Nawa itu sih udah. Nawa itu udah. Niat ya. Nawa itu udah. Iya. Gimana teater gimana ya? Tapi gini nih, bareng yuk beberapa kota yuk. Podcast Hancur sama Reality Club. Jadi kita live podcast. Kebetulan kan range pendengar kita agak jauh, kita gabungin. Ketemuin di tengah-tengah. Iya enggak? Boleh. Jadi kita temuin di tengah-tengah. Mulai di Bangkok kan? Mulai kita mau ke Bangkok. Nggak usah tur di Bangkok. Jalan-jalan aja. Santai-santai aja. Kalau enggak Belanda mau Belanda. Sama yang dicari sama. Yang dicari. Kita barengin ya kapan-kapan nih. Kayaknya kayak menarik karena kita waktu itu kita sering berkolaborasi sama band Niji, Jusulusi, Summerlane gitu, pernah berkolaborasi manggung bareng, kita live podcast terus mereka tampil. Nah, kayaknya sama Reality Club nih seru nih ketemu crowdnya nih gitu sih. Jadi tadi statement lo agak kocak sih. Kan kayak karena kita jauh. Iya, kita temuin di tengah. Itu justru menjadi alasan brand nolak kita. Susah buat sponsor. Jadi kayaknya nggak match deh. lo pengen ceruk konsumen lo yang baru nggak? Kita ajak Reality Club. Emang harus pinter Betul, ntar Reality Club balikin. Jago deh bohongin orang, jago deh. Udah banyak kok yang kebohongin. Yang dibohongin sama dia. Kan yang school to school ada di deck kita. Oh iya ada deh. Lo udah masukin band kalian ke salah satu proposal kita. Belum diterima kan? Lagi deal-dealan. Masih di Canva, Masih di Canva. Ada tapi lu siap-siap aja minum teh 3.000-an. Gas. Itu produknya gitu. Jadi
sendu. Ya, itu ada. Aman aja. Kalau itu kan kita bawa reality club deh gitu. Tapi nanti gue minum es teh. Sponsor. Ya, mudah-mudahan tapi possible menurut gue sih kebayangnya possible deh gitu. Either ya ada tenis bareng karena kita waktu itu main tenis juga. Dia aja lagi cedera gitu. Ya gak usah dikasih tahu dia cedera. Yang penting kan main kitanya. Kayak boleh lah kita kolaborasi. Kita lihat respon episode ini aja gimana. Iya enggak? Boleh. Tapi mereka fokus di album dulu aja. Ya enggak apa-apa. Pokoknya acara kita murah, 1 juta dapat 3 parfum. Langsung parfum kita 2. Iya, kita dapat 2. Parfum juga ada. Boleh. Kalian jual. Liar deh kepikirannya nih. Udah bingung tuh pakai yang mana hari itu. Wanginya nyampur deh. Lucu deh di collab-collab tuh. Pak wanginya. Oke lah, ini berarti ditunggu aja per hari ini harusnya udah ada single baru lagi tayang. Ya. Yes. Betul. Ya. Terus album ongoing ya akhir tahun, enggak tahu ya. Belum. Soon. Follow aja dulu IG-nya. Tapi file kan mixing di Amerika. Enggak ya? Bangkok enggak deh. Bangkok enggak Di Klender. Oh, mixing di sini. Jual biasa aja. Oh, gitu. Klender Klender sama dengan Pattaya tadi. Bawah ya. Iya. Di Klender. Klender. Mixingnya Klender. Keren di luar. Karena biasanya gitu ya, beda-beda tempat bisa ternyata. Gue baru tahu. Bisa. Mastering di luar. File. Masteringnya yang di Los Angeles. Oh, itu yang di Amerika maksudnya masteringnya. Karena kirim file doang kan. Ada yang berangkat gak buat mixing? Enggak, ngirim aja. Ngirim file doang. Mastering gak ada yang berangkat mixing, kita selalu ke Klender. Oh iya. East Jakarta. Iya. Jakarta. Maksudnya album mastering udah beres semua kan? Apa masih nyangkut di Los Angeles? Oh, makanya belum bisa diumumin tanggalnya. Belum lunas berarti termin 3 belum dibayar nih. Nunggu web festival dulu nih. Agustus, September, Oktober ya. Festival banyak, panggung rame. DP sih baru 40% udah masuk. Iya. Makanya mendingan kita live podcast dulu. Ngelunasin. Poin lagi. Otak bisnis banget. Iya, emang sini Keren. Kenapa podcast Ancur terus ada? Karena dibisnisin terus sama dia. Keren. Emang butuh yang gitu. Kita mah timin dikit-dikit aja. Terjadi. Keluar lagi tuh kan. Pertemuan diam-diam itu kan lu kan ya. Mulai minggu depan kopinya jangan ini, kita ada kolaborasi sama brand kopi. Rasanya beda-beda ya. Iya, di cupnya tuh mau kayak kita bertiga. Serius gitu. Ada. Asal reality cup mau dijual di kopi 6.000-an mah kita bisa jual. 8.000. Maaf, memang di sini kita human trafficking. Kita dijual. Relatif mau nggak kalau kopinya tapi 8.000-an? Oh aman, jadi. Anjing. Yang penting is nggak perlu hujan deras sehari, gerimis tapi sepanjang tahun. Basah terus. Banget ya, hustle culture banget. Maaf dia frugal living. Dia frugal dia. Dia frugal living. Baiklah kalau gitu good luck ya buat Reality Club. Jangan lupa dengerin album single barunya Quick Love dan yang hari ini tayang kita juga belum tahu judulnya apa. Tapi boleh nggak kalian berdua dengerin juga? Ini langsung kita puterin aja. Langsung kita puterin. Kita dengerin. Quick love before one of our shots. Keren. Internasional sih emang ini udah nih. Bagus. Keren. Jadi fungsinya produsernya apa ya? Naik turun keliarannya dia saat dia menentukan gini, lu ketukan itu penonton dibawa kayak wih gitu. Naik turun roller coaster. Tapi di demonya udah kayak gitu belum? Beda-beda ganti-ganti gitu apa gara-gara si produsernya? Udah sih. Udah. So tahu loh. Demonya udah. Iya. Tapi emang Gibson lo mantap sih. Gibson tuh kayak apa ada bisikin. Oh, Gisbon. Enggak, iya kalau Pais mah Rickenbacker ya. Cocok. Apa lagi merek kita apa lagi? Nugi bassnya apa? Nugi bassnya. Nugi bassnya Nugi. Oh, gue tahu kalau bahasa Nugi. Yang itu tadi Ibanez. Nyebut aja dah. Main nyebut aja dah. Apalagi merek bass merek bass beda sama gitar. Beda. Sama sih ada. Tapi bass lo mirip sama Mas Yuke ya. Iya ya. Enggak ya. Anjing. So tahu.
Iyain aja deh, iyain aja. Gak bingung tiba-tiba masih waduh. Jauh juga jauh. Di antara mereka gue yang paling tidak ngerti musik. Apa aja kan lo yang part jual-jualan kan. Iya. Tapi gue suka warna dari mikrofonnya sih, Ci. Mikrofonnya itu kayak mikrofonnya VD gitu. Waduh, bagus mahal maksudnya. Ya itu udah bisa dengerin di DSP di YouTube juga udah ada visual musiknya ya. Silakan ditonton. Oke, sekali lagi good luck Reality Club, sukses album keempatnya ya. Panggung terdekat tuh teman-teman di Semarang sama Magelang tuh ya. Kan tayang kayak udah lewat. Berarti udah kelewat ya. Berarti gak bilang kita udah kelewat. Makasih yang udah nonton di Semarang Magelang. Mungkin next ini Prambanan Jazz. Prambanan Jazz. Prambanan Jazz. Berangkat kali kita ya. Magelang. Boleh kali ya Prambanan Jazz. Prambanan Jazz ayo. Boleh lah. Mau bikin aktivasi apa di sana? Kita jual apa nih? Di sate kelatak. Goblok dah, ayo. Sate kelatak collab. Ayo, kelatak ayo. Sate Kelatak Sate Ratu jadi dah. Jadi. Oke lah. Makasih ya Reality Club. Terima kasih. Terima kasih juga.